Pemirsa, putra daerah asal Tanjung Pinang ini sebelum dilantik menjadi Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Ia pernah menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Paris, Prancis. Tak hanya itu, bertahun-tahun ia menjadi dosen kimia di Institut Teknologi 10 November. Dan pada akhirnya kembali ke Tanjung Pinang, mengajar dan menjadi Rektor Umrah. Pemirsa, simak perbincangan saya bersama Profesor Dr. Safsir Ahlus dalam program Pojok Inspirasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini Pak ya. Pak, mungkin kami tertarik bagaimana sih Pak, bagaimana Bapak memimpin umrah ini seperti apa? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Oh iya, kita ngobrol dulu ya. Baik pemirsa, saya sekarang sudah bersama Profesor Dr. Safsir Ahlus. Tentunya kita ingin tahu bagaimana sih kisah perjalanan beliau sampai saat ini hingga sukses menjadi seorang rektor di kampus Umrah. Pak Safsir, bagaimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak, kita penasaran nih Pak, bisa diceritakan nggak sih Pak sebelum Bapak menjabat sebagai rektor di kampus Umrah ini Pak, bagaimana Pak? Saya dengar Bapak juga lulusan S3 di Prancis ya Pak ya? Betul ya. Bagaimana Pak ceritanya itu Pak? Jadi sebelum saya menjadi rektor ini, saya menjabat sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan Adikbud di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris, Prancis. Jadi agak sedikit surprise juga dari kota sangat modern dan lengkap seperti Paris oleh pemerintah, saya dipindahkan ke Tanjung Pinang untuk memimpin umrah, walaupun Tanjung Pinang ini adalah kota kelahiran saya, di mana saya lahir di Tanjung Pinang dan saya dibesarkan di Tanjung Pinang ini sampai saya usia-usia kira-kira 5 tahun. Lalu kami pindah ke Tanyuban, kemudian saya SD dan SMP itu di Tanyuban, SD-nya SD 2, kalau SMP-nya cuma 1 waktu itu, di SMP Tanyuban. Lalu SMA saya kembali lagi ke Tanjung Pinang, ya SMA-nya saat itu pertama kali ada SMA dibagi 2, jadi saya yang di SMA 1-nya, saya lulus dari SMA itu tahun 79. Ini saya cerita terus aja ya. Jadi setelah tahun 79 tamat, tadinya saya tuh ceritanya mau pengen jadi pilot. Ini ceritanya nih. Iya Pak, kenapa bisa sampai jadi? Ya karena memang inginnya gitu kan. Tapi karena waktu itu tamat saya umurnya kemudaan, enggak cukup umur untuk bisa masuk. Akhirnya saya harus menunggu setahun baru bisa kalau mau masuk sekolah pilot. Nah, saya pikir kalau nunggu setahun kelamaan, ya sudah saya pergi aja tes. Nah, kebetulan waktu itu abang saya kuliahnya di Padang kan. Saya pergi ke Padang, lalu saya tes lah waktu itu ada perintis 3 sama perintis 4 saya tes. Karena saya dari dulu sukanya memang IPA, saya tes, dan saya lulus di UNAN jurusan kimia, di IKIP jurusan fisika. Terus, bingung mana yang mau dipilih kan, akhirnya saya pilih kimia. Jadi idenya sederhana, kalau saya belajar kimia pasti belajar fisika. Kalau saya belajar fisika, belum tentu saya belajar kimia. Gitu. Jadi saya dapat dua-duanya, makanya saya masuk kimia. Pertimbangan waktu itu ya Pak ya? Itu kira. Terus sampai tamat, S1 di Andalas, kemudian S2 saya di ITB, singkat kata, di ITB di Bandung kan. Sambil menyelesaikan ITB, saya juga kerja di LIPI. Alhamdulillah selesai dua-duanya. Jadi di LIPI juga saya kerja, di ITB juga selesai. Lalu saya memutuskan untuk jadi dosen karena saya kan penerima beasiswa TID namanya itu. Jadi harus jadi dosen. Saya putuskan untuk di Surabaya karena tantangannya lebih besar. Ya suka yang cari tantangan lah namanya kan, namanya anak muda kan. Akhirnya saya mulai karir saya di Surabaya sebagai dosen.
Jadi saya masuk sebagai dosen itu langsung S2 sudah. Jadi saya masuk waktu zaman itu ya. Zaman itu sudah langsung S2. Di mana waktu itu sih orang biasanya masuk dosen itu S1, tapi saya sudah masuk S2 dengan publikasi yang sudah banyak karena saya teliti kan. Nah, sehingga waktu saya mulai karir sudah berada dalam tataran yang ini kan, yang cukup baik lah. Waktu mahasiswa saya juga aktif, misalnya saya tercatat sebagai penatar P4 waktu itu karena saya lulus yang waktu saya S1 ya, waktu saya S1 tahun 83 saya dapat sertifikat sebagai penatar P4 waktu itu. Sehingga waktu saya jadi pegawai negeri, saya nggak perlu ikut lagi karena saya sudah posisinya sudah penatar kan. Jadi kira-kira gitu banyak apa namanya itu kegiatan-kegiatan muda saya yang akhirnya berguna di saat-saat saya bekerja ya kan. Singkat cerita saya sejak jadi dosen muda punya banyak aktivitas. Terus saya tahun 94 melanjutkan ke Perancis. Alhamdulillah sebetulnya 3 tahun sudah selesai, cuma karena penyelesaian itu di akhir tahun, jadi saya pulang kembali itu tahun 98. Terus pulang 88, saya memegang beberapa beberapa pos terakhir sebelum saya berangkat ke Perancis itu saya sebagai dekan bidang akademik di MIPA-nya ITS. Nah, itu kira singkatnya gitu. Tapi kalau mau tanya lagi itu saya bisa jawab lah. Pak, kalau ini selama Bapak di Perancis itu kan Bapak juga menjabat sebagai atase di KBRI ya Pak ya. Itu Bapak pada saat itu Bapak mengambil S3-nya begitu? Bukan. S3 saya itu tahun jauh S3 itu sebagai mahasiswa. Saya di Perancis itu 94 sampai 97 ya. Itu sebagai mahasiswa. Nah, saya jadi atase itu adalah wakil pemerintah untuk bidang pendidikan ya. Jadi semacam Menteri Pendidikannya Indonesia di Perancis saya kan. Itu tahun 2010 sampai 2014. Jadi udah beda. Saya merasakan Perancis itu dalam 2 kurun yang satu sebagai mahasiswa, satu sebagai pejabat utama kan gitu kan. Jadi 2 hal yang beda lah. Pak, Bapak kan juga pernah mengajar sebagai dosen di institut yang 10 November ya, Pak itu ITS Surabaya ya. Itu berapa lama Pak Bapak mengajar di sana? Saya tercatat sebagai dosen dari ITS itu tahun persisnya officially tahun 88. Saya mulai 86, tapi waktu itu masih baru mulai kan. Tapi secara administrasinya mulai tahun 88. Sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih tercatat sebagai dosen di ITS Surabaya. Jadi saya sebagai guru besar kimia mulai tahun 2005. Jadi saya sudah guru besar tahun 2005 sampai sekarang. Sampai sekarang Pak ya? Iya. Masih punya lab, masih segala macam. Keren sekali ya Pak ya. Pak, kita juga penasaran nih Pak, seperti apa sih dukungan orang tua, mungkin keluarga terhadap karir, mungkin juga keluarga, istri, anak sekarang ini Pak? Jadi kalau, gini, balik lagi cerita masa kecil ya. Iya. Mungkin dari nama saya dulu lah, nama saya itu Akhlus. Jadi Akhlus itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Safsir itu keluarga kami pakai Saf semua. Nah, jadi saya kena yang sirnya jadi Safsir. Terus Akhlus, nama saya itu sebetulnya Akhlus itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ayah saya kan waktu itu kan ketua NU untuk Riau ya, bukan ketua Riau, tapi yang lebih besar lagi. Saya lahir itu waktu ayah saya lagi muktamar NU di Solo, sehingga anaknya kasih nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kira-kira gitu. Jadi ayah saya ingin anak itu jadi jadi orang aktivis lah kira-kira gitu ya. Saya diajari pidato. Umur 4 tahun setengah saya sudah juara pidato seluruh Kepulauan Riau. Bukan kategori anak-anak, juara umum ya, ke kategori umum. Kemudian saya bolak-balik ngasih ceramah sebagai mubalik cilik. Kira-kira tahun 60 itu kan. Rumah saya waktu itu di Kampung Baru. Nah, saya lahir di Jalan Sumatera tapi kami pindah ke Kampung Baru. Jadi ayah dan ibu saya punya 2 peran yang berbeda, kan? Jadi ayah saya itu dia konseptor karena dia ketua partai politik ya. Jadi dia punya konseptor bagus, dia buat semuanya naskahnya. Ibu saya pelatihnya. Saya kan belum bisa baca, masih kecil, masih 4 tahun kan. Dibaca, terus saya disuruh latihan. Jadi latihannya itu ya sambil saya main, sambil saya manjat ke sana, tapi terus kan semua ayat-ayat semua dihafal. Ngomong kan sampai diimprovisasi sendiri segala macam lah istilahnya kan. Nah itulah yang jadi setiap kali mau dipanggil mau ceramah itu saya buatin semua konsepnya, kasih ke ibu saya yang melatih.
Karena ibu saya punya skill melatih, ya, ayah saya punya skill konseptor, jadi mereka saling mengisi lah. Jadi, alhamdulillah berhasil itu waktu itu kan. Peran orang tua sangat ini Pak Sangat ya, ya. sangat besar sekali Pak Sangat ya. besar sekali ya, sangat besar sekali. Kemudian waktu kecil itu ya itu tadi saya bilang kan, alhamdulillah berhasil. Kemudian kami pindah ke Tanyuban, di Tanyuban pun saya masih sempat ceramah-ceramah lah. Tapi habis itu sudah tidak boleh ikut lomba-lomba lagi karena kalau kita keseringan menang kan tidak boleh lagi kan, ya sudahlah. Kayak waktu itu masuk jangan saja lah, menikmati hidup lah. Oke, Pak, mungkin tadi Bapak bilang 2 dekade, 2 masa di Perancis itu ketika menjadi mahasiswa dan kemudian ketika menjadi atase. Ya. Nah, Pak, itu pengalaman apa sih Pak yang mungkin bisa kita terapkan, yang bisa Bapak terapkan di sini Pak? Ada barangkali. Begini, itu tentu saja beda-beda ya. Jadi waktu saya sebagai mahasiswa, saya sudah berkeluarga begitu, saya bawa keluarga saya. Nah, pertama kita tahu bahwa negeri-negeri seperti Perancis itu adalah negeri-negeri yang sudah terstruktur dengan baik. Segala sesuatunya betul-betul semua sudah sangat bisa diprediksi dengan baik. Kemudian apa-apa yang kita berbuat semuanya juga sudah bisa direncanakan dan alhamdulillah semuanya berhasil dengan baik. Baik pada saat saya sebagai mahasiswa maupun saat saya sebagai atase pendidikan. Dua-duanya saya rasakan kan. Nah, kalau kita sebetulnya ada beberapa hal yang menarik yang saya lihat khusus untuk Perancis. Perancis itu menurut saya jauh lebih Islami daripada negeri-negeri Islam yang lain. Kenapa? Karena di sana orang kaya mensubsidi orang miskin. Jadi mereka mengatur sedemikian rupa, orang kaya itu pajaknya progresif, makin kaya makin banyak pajaknya. Lalu pajak itu dikumpulkan, diserahkan kepada orang miskin. Kalau bahasa kita, bahasa Islam itu, mereka menerapkan baitul mal ala Umar bin Khattab. Jadi kadang-kadang mikir, loh kok malah mereka yang itu ya. Nah inilah ya, yang perlu kita bersama. kemudian di sana ada satu semangat yang kita mungkin perlu perhatikan di sini, bahwa mereka berupaya mengerjakan semua pekerjaan mereka itu dengan sungguh-sungguh, ya. Artinya mereka disiplin ya Pak ya? Cukup ya, karena dengan itulah mereka bisa berkembang ya. Iya. Kalau bahasa kita, orang sana itu tak suka jaga tepikan orang. Nah, kalau kita ini kan kelemahannya di situ. Jadi suka jaga tepikan orang, akhirnya dua-dua tak bisa maju sana, macam ketam dalam baskom. Ada yang naik sedikit ditarik ke bawah, ya kan? Nah, kalau di sana enggak, mereka cenderung menjaga posisinya masing-masing karena semua orang terjaga anunya apa. Kemudian mereka juga saling menghormati dalam artian yang sebenarnya, kira-kira gitu. Jadi ada banyak hal nilai positif yang bisa kita ambil. Tapi saya kembali lagi kepada tadi, nilai positif sebetulnya sudah ada dalam kita, apalagi mohon maaf dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tua kita yang ajaran Islam terutama ya, sudah ada, cuma kita tuh tidak kita pakai. Kita banyak melupakan yang kita miliki. Jadi saya berusaha untuk mengingatkan kembali bahwa semuanya kita miliki. Oke Pak, baik, masih banyak yang ingin kami ketahui dari Bapak, bagaimana setelah Bapak sampai di sini kembali ke Tanjung Pinang membangun negeri ini melalui umrah ya Pak ya. Nah pemirsa, tetap saksikan Pojok Inspirasi, kami kembali pada segmen kedua, tentunya masih bersama narasumber Profesor Dr. Safsir Ahlus. Nantikan sesaat lagi. Jadi waktu saya pertama kali jadi rektor itu, saya agak kaget. Saya baru tahu itu umrah bagaimana.